Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pertama dengan materi Test and Assessment. Pemateri pertama nanti akan dibahas oleh Mas Alif Rahmat Saputra, yang kedua dari Mbak Vivi Anjroti, yang ketiga adalah saya sendiri. Jadi dari materi pertama nanti akan kami akan jelaskan sedetail mungkin dari Mas Alif dan Mbak Vivi Anjroti. Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu pembuatan video ini, didengarkan dengan sama ya. Terima kasih. First, what is test? Test in simple terms is a method of measuring of a person's ability, knowledge, or performance in given domain. Jadi secara sederhananya, tes itu adalah metode yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang, entah itu pengetahuannya atau kemampuannya dalam bidang tertentu. Next, di sini ada beberapa komponen dari tes. Pertama, a test is first method. It is an instrument, a set of technique, procedures, or items that requires performance on the part of the test taker. Jadi pada umumnya tes itu jadi metode pertama yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang. To qualify as a test, the method must be explicit and structured. Jadi untuk menjadi sebuah tes bisa dikatakan sebagai tes itu kalau metodenya itu terstruktur dan eksplisit itu. Next, a test must be measured. Some tests measure general ability while others focus on very specific competencies or objective. Jadi tes itu kan juga beragam. Ada tes yang cuma mengukur kemampuan seperti pengetahuan umum, dan juga ada yang lebih spesifik lagi. Next, the way the results or measurements are communicated may vary. Some tests, such as a classroom-based short answer essay test, may earn the test taker a letter grade accompanied by the instructor's marginal comment. Jadi salah satu caranya adalah dengan basis short answer. Jadi peserta memberikan jawaban singkat dalam bentuk esai. Next, others, particularly large-scale standardized tests, provide a total numerical score, a percentile rank, and perhaps some subscores. Jadi tadi penilaiannya ada yang memakai huruf dan kadang terdapat komentar dari si penilai. Nah, di sini cara lainnya dalam menilai itu dengan menggunakan skor atau angka, lalu ada ranking mungkin. Even instrument does not specify a form of reporting measurement means for offering the test taker some kind of result, then that technique cannot appropriately define it as a test. Jadi kalau sebuah tes itu tidak dapat mengukur kemampuan seseorang, maka tes tersebut itu tidak bisa didefinisikan sebagai tes atau belum mencukupi syarat-syarat untuk menjadi tes. A test measures an individual's ability, knowledge, or performance. Tester need to understand who test taker are. Jadi tes itu kan mengukur
kemampuan. Jadi di sini itu yang dibutuhkan dalam tes itu apa ya? Peserta itu dapat, setelah mengikuti tes itu peserta dapat mengetahui seberapa besar kemampuannya. A test measures performance, but the results imply the test taker's ability or to use a concept common in the field of linguistic competence. Most language tests measure one's ability to perform language, that is, to speak, write, read, or listen to a subset of language. Jadi kalau dalam tes bahasa itu yang ya pada umumnya adalah untuk mengukur kemampuan dalam berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan. A test measures a given domain. In the case of proficiency test, even though the actual performance on test involves only a sampling of skills, the domain is overall proficiency in a language, general competence in a skills of language. Jadi tes salah satunya adalah untuk mengukur kemampuan seseorang dalam bidang tertentu atau ranah tertentu. Dalam salah satunya adalah mengukur kecakapan seseorang dalam berbahasa. Lalu pengertian dari assessment. Assessment is a popular and sometimes is understood term in current educational practice. You might be tempted to think of test and assessing as synonymous terms, but they are not. Jadi terkadang mungkin kita menganggap bahwa tes dan assessment itu satu hal yang sama atau sinonim lah, padahal bukan. Tests are prepared administrative procedures that occur at identifiable times in a curriculum when learners muster all their faculties to offer peak performance, knowing that their response are being measured and evaluated. Jadi tes itu salah satunya digunakan untuk memberikan mungkin guru dapat melihat hasil, lalu mereka bisa memperbaiki cara mengajar mereka, atau pokoknya jadi ajang evaluasi bagi pengajar. Assessment, on the other hand, is an ongoing process that encompasses a much wider domain. Whenever a student responds to a question, offers a comment, tries out a new word or structure, the teacher subsequently makes an assessment of the student's performance. Jadi penilaian itu caranya tidak hanya dari mengadakan tes, tapi guru juga dapat menilai anak didik dari bagaimana mereka merespon pertanyaan, mengajukan berkomentar atau yang lain. Atau biasanya kalau aktif di kelas itu kan suka nanya atau gimana. Lalu why teacher should know about assessment. Nah, di sini saya ada 4 poin. First, to diagnosing student strengths and weakness. Jadi di sini untuk guru bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan murid. Two, second, monitoring student progress. Jadi assessment juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh progres dari peserta didik. Third, to assign grade students. And fourth, determining one's own instructional effectiveness.
Formative and summative assessment. Formative assessment is evaluating students in the progress of forming their competence and skills with the goal of helping them to continue the growth process. The key of such formation in this delivery by the teacher and internalization by the student of feedback on performance with an eye toward the future continuation. Jadi, penilaian formatif yaitu penilaian yang dirancang dan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kemajuan belajar siswa. Penilaian formatif juga biasa disebut juga dengan penilaian progresif, karena bentuk penilaian ini secara umum dilakukan pada saat berlangsungnya proses pembelajaran dan bertujuan untuk mengontrol kemajuan belajar siswanya. Penilaian formatif bersifat fragmental atau bagian per bagian. Karena dirancang penilaian formatif berdasarkan pada kemajuan belajar siswa, yakni ketika proses pembelajaran berlangsung dan ketika selesai pembelajaran bagian atau unit tertentu dari suatu kesatuan mata pembelajaran. Kemudian ada summative assessment. Summative assessment aim to measure or summarize that a student has grasped and typically occur the end of course of unit of instruction. Summative of what a student has learned implies looking back and taking a stock of how well that student has accomplished objective, but that does not necessarily curse and general but does not necessarily point that way to future progress. Final exams in a course and general proficiency exam are example of summative assessment. Kemudian, one of problems with Preboling's attitude toward testing is the view that all tests are summative. At various points in your past educational experience, no doubt you've considered such tests as summative. You may have thought, wow, I'm glad that's over. Now I don't have to remember that stuff anymore. A challenge to you as a teacher is to change that attitude among your students. Jadi, penilaian summatif yaitu penilaian yang dirancang dan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar siswa. Penilaian ini lebih bersifat punishment, menentukan atau memutuskan keberhasilan dan atau kegagalan belajar siswa. Dibandingkan dengan kriteria ketuntasan minimal suatu mata pelajaran masing-masing atau KKM yang telah ditentukan sebelumnya. Penilaian ini secara normatif dilakukan pada akhir kegiatan belajar. Merancang penilaian sumatif berbeda dengan penilaian formatif. Penilaian sumatif bersifat menyeluruh, tuntas, dan proporsional, sehingga rancangannya mesti menyangkut semua aspek atau unit-unit dari suatu mata pelajaran tertentu secara proporsional. Ya, sekian. Assalamualaikum, sekarang giliran saya di materi ketiga, poin ketiga dalam tes and assessment. Yang pertama adalah khususnya poin approaches to assessment. Jadi di poin ini saya akan membahas 3 subpoin, yaitu yang pertama ada describe point and interpretive test, yang kedua ada communicative language testing, dan yang ketiga ada performance based assessment. Jadi dalam pendekatan penilaian di sini itu ada beberapa poin pendekatan yang bisa kita laksanakan dalam bagaimana cara kita memberikan tes atau mengetahui kekurangan skill-skill pada mahasiswa kita atau murid kita sendiri. Langsung masuk saja ke subpoin yang pertama dari approach to assessment. Yang pertama adalah discrete point dan interrogative testing. Jadi discrete point dan interrogative testing ini adalah secara bahasa Indonesia itu tes terpisah dan tes terpadu. Saya akan membacakan
yang ada di buku. Discrete point tests are constructed on the assumption that language can be broken down into component parts, and that those parts can be tested successfully. These components are the skill of listening, speaking, reading, and writing, and various units of language discrete point, like phonology, graphonology, morphonology, lexion, syntax, and discourse. It also was claimed that an overall language proficiency test then should be sampled for skill and as many linguistic discrete points as possible. Two types of tests have historically been claimed to be example of inductive class, close test and dissection. These two types of tests have historically been claimed. Those tests is reading basic perhaps 150 to 300 word, in which roughly every 6 or 7 word has been deleted. The test tag is required to supply word that fit into the blank. This dictation is a familiar language teaching technique that evolved into a testing technique. Essentially, learners listen to a basic of 100 to 170 word, read aloud by an illustrator or audio tape, and write what they hear using correct spelling. Jadi pengertian yang saya pahami dari discrete point dan interrogative test. Discrete point itu adalah tes terpisah dan interrogative test itu tes terpadu. Maksud dari tes terpisah itu bahwa tes ini itu dilakukan dalam bentuk komponen penilaian untuk mengukur kemampuan para peserta didik kita seperti kemampuan dalam membaca, menulis, mendengarkan, memahami, dan lain-lain. Contohnya itu adalah dalam penilaian membaca. Dalam penilaian membaca ini, kita bisa melakukan tes kepada siswa kita ataupun yang lain atau siswa kita untuk mengetahui bahwa seberapa besar kemampuan dia dalam membaca. Inti dari penilaian membaca ini adalah kepahaman. Jadi ketika kita membaca, yang sangat menonjol dalam kita bisa membaca dan baik adalah pengalaman dalam membaca kita, seperti mengetahui vocabulary ataupun kata-kata yang mungkin jarang kita ketahui, tetapi kita sudah punya pengalaman. Itu akan mempermudah kita mendapatkan inti dari membaca, yaitu kefahaman dalam membaca tersebut. Itu adalah salah satu pengertian dari discrete test ataupun tes terpisah. Tes terpisah, ya betul. Yang kedua yaitu interrogative test ataupun tes terpadu. Tes ini berkaitan dengan pendekatan whole language dalam pembelajaran bahasa. Whole language yaitu satu pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah seperti discrete language tadi. Whole language dimulai dari menumbuhkan lingkungan di mana bahasa diajarkan secara utuh dan berbahasa. Jadi maksudnya dalam pengajaran ini seperti kita disuruh melengkapi dalam sebuah soal, kita disuruh melengkapi satu kata atau missing word gitu, kita harus melengkapi ini. Jadi dalam tes interrogatif ini kita itu harus mengerti bagaimana cara kita membaca, menulis, memahami, ataupun mengerti dalam sebuah soal. Ini intinya kalau discrete point itu tes secara terpisah, kalau interrogative point tes secara terpadu ataupun terstruktur dan baik. Poin yang kedua dari approaches to assessment yaitu communicative language testing. Communicative, saya akan membacakan lagi. Communicative testing present challenge to test designer as well. We'll see in subsequent chapter of this book. Test contractor began to identify the kind of real-world tasks that language learners were called upon to perform. It was there that
the context for those tasks were extraordinarily widely varied, and that the sampling of tasks for any one assessment procedure. Any one assessment procedure needed to be validated by what language user actually do it language. Jadi, dalam communicative language testing ataupun pengujian bahasa komunikatif, ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada guru tentang kemampuan ataupun skills yang dimiliki oleh pelajar dalam tampil dari bahasa target maupun tugas khusus tertentu. Itu jadi seperti berbicara dalam keterampilan produktif yang paling aktif atau paling umum, fokus pengajaran bahasa komunikatif berorientasi, dan ciri khas eksekunder. Communicative language testing ataupun pengujian bahasa komunikatif, di sini itu kita jadi seperti guru yang memberikan kesempatan kepada murid kita yang bertujuan untuk supaya kita itu tahu sebagai guru di mana kelemahan atau kekurangan dari murid kita dengan cara memberikan kayak contoh speaking dengan yang bahasa target yang kita ingin pelajari, kayak contoh bahasa Inggris, kita bisa mengucapkan bahasa Inggris bagaimana spellnya, pronunciationnya, vocabnya benar atau enggak, ataupun yang lain itu bisa dinilai dari tes seperti ini, tes cara communicative language testing. Dilanjutkan yang selanjutnya, yang terakhir adalah performance based assessment. That means that you may have a difficult time distinguishing between formal and informal assessment. If you really a little less informally structured test and a little more on evaluation while students are performing various tasks, you will be take some step toward meeting the goals of performance-based testing. Jadi performance-based assessment ini atau penilaian berdasarkan hasil pengamatan dari seorang peneliti terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan terhadap untuk kayak pemasukan kelas, pemilihan, penempatan placement test. Oh, ini siswa ini kurang ini maksudnya ke kelas ini, oh ini kurang ini maksudnya ini. Jadi seperti itu. Adapun pendapat yang lain bahwa performance assessment adalah suatu bentuk penilaian untuk mendemonstrasikan atau mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh oleh siswa dan menggambarkan suatu kemampuan siswa melalui suatu proses kegiatan atau untuk kerja. Jadi dalam according yang kedua ini, intinya siswa disuruh untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh mereka ataupun untuk menggambarkan suatu kemampuan siswa melalui suatu proses kayak kegiatan-kegiatan atau untuk sebuah pekerjaan itu bisa. Adapun sifat dan karakteristik performance based assessment, menurut Stikin, salah satu karakteristik penilaian kinerja siswa adalah dapat digunakan untuk melihat kemampuan siswa selama proses pembelajaran tanpa harus menunggu sampai proses tersebut. Jadi karakternya itu ada tugas-tugas yang diberikan lebih realistis atau nyata. Ini karakter dari performance based assessment atau penilaian siswa terhadap hasil kerjanya. Itu kayak tugas-tugas yang diberikan lebih realistis atau nyata. Tugasnya itu lebih nyata, real, yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah tugas-tugas yang diberikan lebih kompleks sehingga mendorong siswa untuk berpikir dan ada kemungkinan mempunyai solusi yang banyak. Jadi inti dari karakter dari performance based assessment adalah sesuatu tugas yang diberikan yang bisa bermanfaat dalam kehidupan kita atau real atau materialistis atau nyata. Selanjutnya ada ini kriteria performance based assessment. Performance based assessment ini digunakan untuk menilai kemampuan siswa melalui penugasan.
Dalam melalui kinerja siswa tersebut perlu disusun kriteria-kriteria yang menurut disebut rubrik. Kita juga pernah membuat rubrik dulu di materi Bu Dewi. Kita pernah membuatnya. Dengan demikian, wujud performance assessment yang utama adalah tugas atau rubrik kriteria penilaian. Rubrik itu kriteria penilaian. Tugas dan kinerja digunakan untuk memperlihatkan kemampuan siswa dalam melakukan suatu keterampilan tentang suatu yang bentuk nyata. Jadi inti dari kriteria dari performance assessment adalah jika ada suatu kegiatan yang itu dapat melakukan atau menampilkan tentang sesuatu dalam bentuk nyata yang telah kita pelajari dari pengetahuan sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Di sini ada juga contoh dari bentuk-bentuk performance assessment, yaitu ada penilaian produk, project, dan lain-lain. Jadi seperti itu aja pembahasan dari process to assessment dari saya. Dan untuk mengakhiri dari kelompok kita ini, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.